Apakah hari ini hadir semua? Iya, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, pertama-tama kita membuat kesepakatan kelas, ya. Kita mendengarkan saat teman berbicara, kemudian menghargai pendapat dan ide teman, lalu tidak mengganggu saat teman berbicara atau bekerja, lalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik, sebelum dilanjutkan pada kegiatan ini, kita awalinya dengan doa. Para ahli putra silakan. Tuhan Yesus, karena baik, ajarilah kami mencintai gereja sebagaimana Tuhan. Buatlah hati kami gembira dan bersukacita pada saat berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan demi Kristus Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, tema yang kita canangkan ini adalah Yesus ditemukan di bait Allah. Yesus ditemukan di bait Allah. Baik adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu melalui pembelajaran ini kita semua diharapkan mampu mengenal peristiwa Yesus ditemukan di bait Allah dan berusaha meneladani semangat Yesus dengan membiasakan diri untuk rajin berdoa dan ikut serta dalam tugas melayani Tuhan di gereja. Baik, sebelum dilanjutkan pada pembelajaran ini, kita nyanyi dulu ya. Baik adik-adik, apakah adik-adik sering ke gereja? Ya. Baik, tepuk tangan ya. Lalu yang kedua, siapa saja petugas dalam gereja? Pak. Adik di belakang, silakan. Imam. Ya. Lalu siapa lagi? Silakan. Pemasmur. Pemasmur. Siapa lagi? Listina. Siapa lagi? Lektor dan lektris, ya. Lalu apa lagi? Anggota kor. Akolit, ya, tepuk tangan. Lalu yang ketiga, apa saja yang kita lihat, ya, adik-adik lihat di dalam gereja? Silakan. Air berkat. Siapa lagi? Patung Bunda Maria. Patung Tuhan Yesus. Altar. Rosario. Lilin. Bagus ya. Baik, terima kasih ya atas semua jawaban dari adik-adik semua. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Adik-adikku sekalian, silakan duduk. Ya. Di dalam gereja Katolik tentu kita menemukan yang namanya rumah atau tempat kita berkumpul untuk mengadakan doa bersama, ya. Doa bersama di dalam perayaan Ekaristi. Yang kita jumpai di dalam gereja tentu apa yang kita sudah jamakkan bersama tentu benar, ya. Di pintu gereja itu ada air berkat, ya. Lalu kemudian kita masuk menghormati altar. Kita temukan banyak, ya, yang kita jumpai dalam gereja. Itu yang pertama yang kita sapa adalah hati kita bersama gereja, yaitu Tuhan. Lalu kemudian di dalam gereja itu kita menemukan adanya altar, tempat Tuhan datang. Lain juga ada patung Bunda Maria, ada patung Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Kemudian ada petugas-petugas, ya. Ada petugas di dalam gereja itu ada banyak, ya. Ada
lektor dan lektris, Miss Tina, anggota KOR, pemazmur dan lain sebagainya. Baik adik-adik, mari kita sama-sama amati gambar. Ya, amati gambar. Tentu di dalam gambar ini kita tahu bahwa ini adalah gambar apa? Gereja. Baik. Oleh karena itu kita akan laksanakan kerja kita ya, mewarnai gambar gereja, lalu kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalamnya ya. Pertanyaannya yang pertama, lengkapilah gambar tersebut dengan mewarnai ya. Lalu kedua, tuliskan apa saja yang Anda lihat di dalam gereja ya. Lalu kemudian deskripsikan gambar tersebut. Lalu apa saja kewajibanmu sebagai anak yang telah dibaptis ya. Kemudian presentasikan hasil kerja adik-adik sebentar, satu orang dari setiap kelompok. Baik adik-adik, setelah saya memberikan tugas untuk dikerjakan bersama kelompok, saya mau tanya dulu. Kelompok 1 sudah? Ya, Pak. Kelompok 2 sudah? Ya, Pak. Kelompok 3 sudah? Ya, Pak. Kelompok 4? Ya, Pak. Baik, setelah kita mengerjakan bersama pekerjaan yang diberikan, maka saya minta satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan. Kita minta kelompok 1 dulu, tepuk tangan. Silakan. Teman-teman, inilah hasil deskripsi kami. Gereja biasanya memiliki arsitektur yang khas, seringkali dengan menara yang menjulang tinggi dan atap yang runcing. Dindingnya bisa terbuat dari batu atau bata, sering dihias dengan jendela kaca patri yang indah. Di bagian depan, tempat pintu utama yang besar seringkali dihias dengan ukiran atau ornamen religius. Baik, terima kasih ya. Kita lanjut kelompok 1. Silakan sekali. Yang berikut kelompok 2. Silakan, tangan. Teman-teman, inilah hasil kerja kelompok kami. Di dalam gereja, suasana membiasanya tenang dan damai. Ada altar di bagian depan tempat ibadah dan ritual dilaksanakan, dan bangku-bangku panjang untuk jemaat. Jantung atau lilin sering menambah suasana kehidupan di beberapa gereja, lukisan atau patung indah. Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Teman-teman, inilah hasil deskripsi kami. 1. Gereja juga sering dikelilingi taman atau halaman yang rapi, menciptakan ruang refleksi bagi pengunjung. Secara keseluruhan, gereja mencerminkan keindahan dan kedamaian, tempat orang berkumpul untuk berdoa dan merenung. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kita saksikan presentasi dari kelompok 4. Silakan. Teman-teman, inilah hasil diskusi kelompok kami. Di dalam gereja terdapat bagian-bagian yaitu pintu gereja, ruang utama, altar, patung Bunda Maria dan Tuhan Yesus.
salib, lilin, air bekas, bangkit. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Baik, anak-anak, setelah kita mempresentasikan tugas dari gambar yang kita memberi warna lalu mendeskripsikannya, maka karena demikian saya akan memberikan gambaran besar berkaitan dengan deskripsi gambar gereja tersebut. Yang pertama, ruang gereja ya. Pertama, area masuk itu adalah tempat utama di mana kita melambangkan peralihan ya dari dunia luar ke ruang spiritual ya. Dari situasi yang tidak ada doanya masuk ke ruang yang ada doanya. Lalu yang kedua, ada ruang utama. Di dalam ruang utama terdapat ya umat berkumpul untuk beribadah ya. Misalnya dilengkapi dengan bangku untuk umat. Lalu yang ketiga, ada meja altar yang depan imam itu. Ya. Altar itu adalah pusat itu liturgi. Ya, tempat di mana bisa dirayakan ya, melambangkan kehadiran Kristus dan tempat persembahan. Lalu yang keempat ada tabernakel. Tabernakel itu tempat di belakang itu ya, di samping altar itu adalah tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus, merupakan simbol kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Baik, yang berikut adalah mimbar, ya, podium, ya, podium. Di dalam podium itu adalah tempat di mana pembacaan kitab suci dilakukan, menunjukkan pentingnya firman Tuhan di dalam ibadah. Kemudian ada ruang sakristi. Di dalam ruang sakristi terdapat penyimpanan barang-barang liturgis dan persiapan sebelum ibadah. Ini mencerminkan persiapan yang serius sebelum merayakan Ekaristi. Lalu ada baptiserium, ya, tempat baptiserium merupakan tempat pembaptisan, ya, dilaksanakan. Ini adalah simbol kehadiran baru di dalam iman. Lalu yang berikut, pangkalan salib. Salib seringkali diletakkan di bagian depan gereja sebagai simbol keselamatan dan pengorbanan Kristus. Baik, kita masuk pada pendalaman kitab suci. Maka dengarkan kitab suci ini dengan saksa. Dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Dan ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah Yesus bersama orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sehabis perayaan itu mereka pulang. Tapi Yesus, anak itu masih tinggal di Yerusalem dan ayah ibunya tidak tahu. Mereka masih menyangka Yesus ikut dalam rombongan. Tetapi Yesus menjawab, "Mengapa ayah dan ibu mencari aku? Apakah ayah dan ibu tidak tahu bahwa aku harus ada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti jawaban Yesus. Kemudian Yesus pulang bersama orang tuanya ke Nazaret. Semua hal itu disimpan oleh ibunya di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh Allah. Baik, setelah mendengar bersama bacaan dari kitab suci Injil Lukas ini, maka kita diminta supaya mengerjakan isi dari bacaan tersebut sebagai pertanyaan penutup. Baik, kita semua menjawabnya. Baik, kita itu dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa lama orang tua Yesus mencari anaknya? Lalu yang kedua, di manakah orang tua Yesus menemukan Yesus? Sedang apakah Yesus? Yang ketiga, bagaimana jawab Yesus saat ditegur oleh ibunya? Yang keempat, apa yang kalian rasakan saat bernyanyi dan berdoa di gereja? Lalu yang kelima, apa saja tugas pelayanan di gereja yang menarik bagi ini? Bagaimana, saudara? Ya, Pak. Baik, satu orang dari setiap kelompok untuk membacakan jawabannya. Silakan kelompok 1. Baik, setelah kalian mengerjakan pertanyaan yang saya berikan, pertama, berapa lama orang tua Yesus mencari anaknya? 3 hari. Selama 3 hari, ya. Lalu kemudian
Di mana orang tua Yesus menemukan Yesus? Di bait Allah. Di bait Allah. Lalu sedang apakah Yesus? Ia sedang duduk dan menyampaikan ajaran-ajaran agama. Tepuk tangan. Berikut kelompok 2. Silakan. Baik. Untuk kelompok 2, ya. Berapa lama orang Yesus mencari anaknya? Selama 3 hari. Lalu di mana orang Yesus menemukan Yesus? Di bait Allah. Lalu sedang apakah Yesus di bait Allah? Sedang mendengarkan menyampaikan ajaran-ajaran agama. Sedang mendengarkan pengajaran-pengajaran agama. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Berikut kelompok 3, silakan. Baik, berapa lama orang Yesus mencari anaknya? Orang tua Yesus menemukan Yesus selama 3 hari. Selama 3 hari. Lalu kemudian di manakah orang Yesus menemukan Yesus? Yesus ditemukan di bait Allah. Lalu sedang apa Yesus di bait Allah? Yesus mengajarkan agama-agama. Mengajarkan agama. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian. Pertama, bait Allah atau rumah Tuhan adalah tempat yang sangat penting bagi Yesus. Di sana ia berdoa dan belajar tentang agamanya. Ya, Yesus senang berdoa di bait Allah karena dia adalah anak Allah. Lalu yang kedua, gereja adalah rumah Tuhan. Sama seperti bait Allah, anak-anak yang rajin datang ke gereja untuk berdoa dan memuji Tuhan juga disebut anak-anak Tuhan. Sama seperti Yesus. Lalu yang ketiga, karena itu cintailah Tuhan, ya. Rajinlah dan berdoalah kepadanya supaya Tuhan dapat memberi kita berkat. Tuhan pasti senang dan memberimu berkat serta perlindungan. Baik, adik-adik, setelah kita mendengarkan bersama jawaban dari teman-teman semua, lalu kemudian seperti apa peneguhannya tentang bait Allah, tentang gereja, lalu apa yang kita temukan di dalam gereja, lalu bagaimana sentuhan hati kita terhadap gereja. Baik adik-adik, sebagai bahan refleksi, bahan-bahan yang kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Ya. Dengan siapakah aku biasanya ke gereja? Dengan siapa? Baik, sebagai langkah aksi untuk kita semua, untuk adik-adik, saya memberikan tugas, ya, untuk mengajak orang tuanya berdoa di gereja atau di Gua Maria atau tempat doa lainnya. Kemudian kita sekalian menuliskan di buku tugasnya hal-hal yang menyenangkan saat melakukan kegiatan itu, ya. Lalu kemudian tugas itu ditandatangani oleh orang tua, lalu nanti di pertemuan berikut dilaporkan ke saya seperti itu. Baik adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, kita nyanyikan lagu. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kegembiraan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.